Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM S1S1 22072. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai Python set. Jadi, kita tuh harus mengetahui apa sih itu Python set. Jadi, Python set adalah salah satu tipe data dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen unik tanpa urutan tertentu. Nah, set digunakan ketika kita perlu menyimpan banyak elemen yang tidak boleh diduplikat, dan kita tidak perlu peduli dengan urutan elemen tersebut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada ketikan di sini saja. Buahnya di sini tadi ada apple, banana, ada cherry. Selanjutnya kita print kalau kita lihat hasilnya. Nah, jadi di set adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan set yang berisi 3 elemen, yaitu apple, banana, and cherry. Nah, dalam kurung kurawal ini digunakan untuk mendefinisikan set di dalam kurung kurawal. Nah, kita memasukkan elemen-elemen set dipisahkan oleh koma. Selanjutnya ada print this set, adalah perintah untuk mencetak output isi dari set di set ke layar. Nah, di sini kita sudah ada tadi outputnya. Kita tes lihat output yang di sini. Nah, sudah cocok. Kita lanjut saja. Jadi kita masuk di duplicates now allowed. Jadi artinya duplikat ini tidak diizinkan. Nah, contohnya seperti ini, kita tes. Tes lihat dulu. Sini kita tes. Jadi pada codingan tadi itu kita sudah lihat tadi yang duplicate not allowed itu ketika kita mencoba membuat set dengan elemen yang sama atau apple,
lebih dari sekali, set akan otomatis menghilangkan elemen ganda tersebut karena set hanya dapat menyimpan elemen unik. Nah, selanjutnya kita masuk ke get the length of a set. Jadi, get the length of a set itu untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen dalam sebuah set dalam bahasa pemrograman Python, kita dapat menggunakan fungsi length. Nah, ada di sini kita langsung beralih ke Visual Studio Code. Kita hapus ini. Nah, di sini kita tambah length. Jadi ini akan tampil 3. Jadi kode yang ada di pada layar ini sederhana dan digunakan untuk menghitung panjang atau jumlah elemen dari set di set. Set ini memiliki 3 elemen, apple, banana, and cherry. Nah, kode tersebut akan menghitung panjang set tersebut dan mencetak hasilnya ke layar. Karena di set memiliki 3 elemen, maka length di set akan mengembalikan nilai 3 yang kemudian dicetak ke layar sebagai panjang dari set tersebut. Nah, kita ke selanjutnya yaitu set item data types. Jadi set dalam Python adalah tipe data yang bersifat koleksi dan bersifat tidak berurutan yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen unik. Set dapat berisi berbagai jenis tipe data dalam satu set yang berbeda. Nah, di sini ada contohnya. Saya akan langsung tes saja lagi. Di sini kita ganti jadi set. Terus ini karena saya belum ubah. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Jadi pada codingan ini set 1 adalah sebuah set yang berisi 3 elemen, elemen string yaitu apple, banana, and cherry. Set 2 adalah sebuah set yang berisi 5 elemen bilangan bulat yaitu 1, 5, 7, 9, dan 3. Selanjutnya ada set 3. Set 3 ini adalah sebuah set yang berisi 3 elemen boolean yaitu true, false, and false. Nah, kita perhatikan bahwa set akan menghilang duplikat. Jadi, meskipun ada 2 file, set akan menyimpan 1. Nah, jadi ketika kita mencetak set-set ini dengan menggunakan
dengan menggunakan perintah print, kita mendapatkan output yang menampilkan elemen-elemen set sesuai dengan tipe, data, dan nilainya. Jadi, perhatikan bahwa set tidak mempertahankan urutan elemen saat kita mencetaknya. Set juga menghapus elemen duplikat sehingga hanya menyimpan elemen unik. Nah, sini langsung saja kita beralih selanjutnya, yaitu type. Nah, type ini berfungsi sebagai bawaan dalam Python yang digunakan untuk mengembalikan tipe data dari suatu objek. Nah, kita dapat menggunakan untuk menentukan tipe data dari suatu variabel atau objek dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada contohnya, yaitu mySet. Kita langsung coba saja. Jadi kita langsung jalankan. Nah, di sini kita lihat dulu contoh yang tadi. Kita lihat. Cocok. Jadi pada codingan ini, kode yang saya berikan tadi itu digunakan untuk menentukan tipe data dari variabel mySet dengan menggunakan fungsi type dan mencetak hasilnya. Jadi mySet adalah sebuah variabel yang berisi sebuah set dengan 3 elemen string, apple, banana, and cherry. Jadi pada kode ini type mySet digunakan untuk mengidentifikasi tipe data dari variabel mySet, kemudian hasilnya dicetak ke layar dengan perintah print. Dan ini adalah outputnya. Jadi langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu the set constructor. Jadi dalam Python kita dapat membuat objek set menggunakan konstruktor set. Nah, ini adalah cara untuk membuat set kosong atau mengubah tipe data lain menjadi set. Nah, di sini langsung saja kita ke codingannya. Jadi kita langsung jalankan saja. Nah, jadi apple, banana, and cherry ini adalah sebuah tuple yang berisi 3 elemen string, yaitu apple, banana, and cherry. Kemudian konstruktor set digunakan untuk membuat set dari tuple ini. Nah, hasil dari konversi tersebut kemudian disimpan dalam variabel thisSet. Nah, selanjutnya ada Python connection array. Jadi kita lanjut ke access set item. Nah, jadi access set item itu
Untuk mengakses elemen-elemen dalam sebuah set dalam bahasa pemrograman Python, nah kita tidak dapat mengaksesnya berdasarkan indeks seperti yang dapat kita lakukan pada daftar, list, atau tuple. Ini karena set adalah tipe data yang tidak memiliki urutan tertentu. Nah, di sini langsung kita ke contohnya saja. Kita save lalu kita jalankan. Nah, jadi pada codingan ini di set apple, banana, and cherry adalah deklarasi set yang bersih 3 elemen string yaitu apple, banana, and cherry. Kemudian kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi setiap elemen dalam di set. Jadi variabel x digunakan untuk menyimpan elemen saat ini yang sedang diulang oleh perulangan. Nah, dalam setiap iterasi perulangan elemen saat ini x dicetak ke layar menggunakan perintah printx. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung lanjut saja. Sini di set apple, banana, and cherry. Print. Kita langsung jalankan. Nah, jadi pada codingan yang ini tadi menggunakan operator in untuk memerintahkan apakah elemen banana ada dalam set this set. Nah, hasil output dari kode ini akan tergantung pada apakah elemen banana itu ada dalam set this set. Nah, ada atau tidak. Jika banana ada dalam set, maka outputnya akan menjadi true. Jika tidak ada, maka akan menjadi false. Jadi karena ada di sini banana, jadi yang outputnya adalah true. Nah, langsung saja kita lanjut. Kita lanjut ke add set item. Di sini ada contohnya, langsung saja kita pakai menggunakan add items. Ada apple, banana, and cherry. Kita langsung ke contohnya.
save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, jadi pada codingan ini di sini saya berikan digunakan untuk menambahkan elemen orange ke dalam set dset menggunakan metode add. Nah, di sini menggunakan metode add ini untuk menambahkan elemen orange ke dalam set, karena metode add hanya akan menambahkan elemen jika elemen tersebut belum ada dalam set. Maka setelah eksekusi kode ini, set dset akan berisi 4 elemen, yaitu apple, banana, cherry, and orange. Nah, langsung saja kita ke contoh keduanya tadi. Lalu di sini kita langsung tampilkan. Jadi kode ini digunakan untuk menggabungkan atau mengupdate dua set. Jadi di set dan tropical, operasi ini akan menggabungkan elemen-elemen dari set tropical ke dalam set dset menggunakan metode update. Kemudian kita akan menggunakan metode update untuk menggabungkan elemen-elemen dari elemen tadi itu dari kedua set, sehingga set dset akan menjadi apple, banana, cherry, pineapple, mango, and papaya. Selanjutnya kita beralih ke add any iterable. Langsung kita ke contohnya saja. Di sini kita pakai kita langsung saja. Jadi kode ini digunakan untuk menggabungkan atau mengupdate dua struktur data yang berbeda, yaitu set dset dan list my list. Nah, dalam kasus ini elemen dari list akan ditambahkan ke dalam set menggunakan metode update. Update untuk menggabungkan elemen-elemen dari list my list ke dalam dset. Nah, metode ini akan mengonversi list ke dalam set sementara dan menggabungkan elemen-elemen dari list tersebut dengan set dset. Nah, setelah operasi ini, dset
akan berisi elemen-elemen dari kedua struktur data, sehingga set di set akan menjadi apple, banana, cherry, kiwi, and orange. Nah, langsung saja kita ke Python remove set item. Kita langsung contohnya aja. Nah, jadi metode remove digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari sebuah set berdasarkan nilai tersebut. Nah, di sini langsung saja kita ke contohnya. Ini remove banana. Maka yang tampil hanya cherry and apple. Jadi pada codingan ini digunakan untuk menghapus elemen banana dari set di set menggunakan metode remove. Kemudian akan mencetak setelah elemen dihapus yang awalnya apple, banana, dan cherry adalah set awal yang berisi 3 elemen string, yaitu apple, banana, dan cherry. Kemudian kita menggunakan metode remove banana untuk menghapus elemen banana dari set di set. Nah, metode ini menghapus elemen berdasarkan nilai yang kita berikan sebagai argumen. Nah, selanjutnya kita ke contoh kedua. Lihat dulu. Nah, udah cocok. Jadi pada kode tadi itu kita mencoba menghapus variabel di set menggunakan perintah del dan kemudian mencetaknya, namun ada masalah dalam kode tersebut akan menyebabkan kesalahan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kita mencoba mencetak variabel di set setelah kita menghapusnya. Jadi deklarasi yang tadi di set ini apple, banana, and cherry merupakan deklarasi variabel di set yang dianalisasi dengan set yang berisi 3 elemen string apple, banana, dan cherry. Kemudian kita menggunakan perintah del di set untuk menghapus variabel di set. Ini menghapus variabel di set dan set yang terkait. Namun ketika kita mencobanya, setelah kita menghapusnya, kita mendapatkan kesalahan karena variabel tersebut tidak lagi ada dalam konteks program. Nah, ini akan menghasilkan kesalahan tersebut, name error, yang mengidentifikasi bahwa variabel di set tidak terdefinisi. Selanjutnya kita beralih ke loop set. Jadi loop set ini kita dapat menggunakan perulangan looping untuk mengulangi elemen-elemen dalam sebuah set dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kita dapat mengulang item yang disetel dengan menggunakan for loop. Nah, sudah ada contohnya, kita langsung coba saja. Jadi kode ini menggunakan perulangan for untuk mengakses dan mencetak sebuah elemen dalam set di set
Nah, di set apple, banana, and cherry adalah deklarasi set yang berisi 3 elemen string, yaitu apple, banana, and cherry. Dan di sini kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi setiap elemen dalam di set. Nah, variabel x digunakan untuk menyimpan elemen saat ini yang sedang diulang oleh perulangan. Nah, dalam setiap iterasi perulangan elemen saat ini x dicetak ke layar menggunakan perintah print. Nah, selanjutnya kita ke join set. Jadi metode ini atau union mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Jadi langsung saja di sini ada contohnya. Nah, jadi pada codingan ini digunakan untuk menggabungkan union dua set, yaitu set 1 dan set 2, dan mencetak hasil set menggunakan penggabungan set 3. Set 1 A, B, C adalah setelah set pertama yang berisi elemen string A, B, dan C. Set 2 yaitu 1, 2, dan 3 adalah set kedua yang berisi elemen bilangan bulat yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kita menggunakan metode union dalam kurung ini untuk menggabungkan set 1 dan set 2. Jadi hasilnya akan disimpan di set 3. Jadi akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, kita ke contoh yang kedua. Set 1 update. Jadi kita langsung jalankan saja. Nah, untuk ini kode ini diberikan untuk menggabungkan dua set. Menggabungkan dua set yaitu set 1 dan set 2 menggunakan metode update dan kemudian mencetak hasil penggabungannya ke dalam set 1. Nah, update set 2 untuk menggabungkan elemen-elemen dari set 2 ke dalam set 1. Metode update mengubah set 1 dengan menambahkan elemen-elemen dari set 2. Setelah operasi ini, set 1 akan berisi semua elemen dari kedua set. Nah, setelah mengeksekusi kode ini, set 1 akan menjadi A, B, C, 1, 2, dan 3. Nah, terakhir akan mencetak set 1 ke layar. Selanjutnya, kita ke Python set method. Jadi, add
merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan satu elemen ke dalam set. Ini akan menambahkan elemen ke dalam set jika elemen tersebut belum ada di dalamnya. Selanjutnya ada clear. Clear ini metode clear digunakan untuk menghapus semua elemen dari set sehingga set tersebut menjadi kosong. Selanjutnya ada copy, digunakan untuk membuat salinan copy dari set. Selanjutnya ada difference. Difference ini digunakan untuk menghasilkan set baru yang berisi elemen yang hanya ada dalam set pertama tetapi tidak ada dalam set kedua atau lebih. Selanjutnya ada difference update, digunakan untuk menghapus elemen-elemen dalam set pertama yang juga ada dalam set kedua atau lebih. Ada discard. Discard ini metode yang digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set tetapi tidak akan menghasilkan kesalahan jika elemen tersebut tidak ada dalam set. Selanjutnya ada intersection, digunakan untuk menghasilkan set baru yang berisi elemen-elemen yang ada dalam kedua set atau lebih. Selanjutnya ada intersection update. Intersection update ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen dalam set yang tidak ada dalam set-set lain yang disebutkan. Selanjutnya ada index join, ini digunakan untuk mengembalikan true jika dua set tidak memiliki elemen bersama. Tidak ada persilangan, dan false jika ada elemen bersama. Selanjutnya ada is subset, digunakan untuk mengembalikan true jika salah satu set adalah subset dari set lain atau false jika tidak. Nah, ada is superset. Metode ini digunakan untuk mengembalikan true jika satu set adalah superset dari set lain atau false jika tidak. Nah, selanjutnya ada pop. Pop, metode pop ini menghapus dan mengembalikan elemen acak dari set karena set tidak memiliki urutan tertentu. Elemen yang dihapus tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada remove. Remove itu digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set berdasarkan nilainya dan akan menghasilkan kesalahan jika elemen tersebut tidak ada dalam set. Selanjutnya ada sys. Metric different itu digunakan untuk menghasilkan set baru yang berisi elemen-elemen yang hanya ada dalam salah satu set tetapi tidak di kedua set. Selanjutnya ada symmetric difference update. Di sini digunakan untuk mengubah set dalam menyisipkan elemen-elemen yang ada dalam salah satu set tetapi tidak kedua set. Selanjutnya ada union. Union ini digunakan untuk menghasilkan set baru yang berisi semua elemen dari set-set yang terlibat dalam operasi ini atau union. Nah, selanjutnya ada update, digunakan untuk mengubah set dengan menyisipkan semua elemen dari set-set yang terlibat dalam operasi union. Jadi setiap metode ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam berbagai operasi yang melibatkan set. Nah, seperti menggabungkan, membandingkan, atau manipulasi elemen dalam set. Nah, pilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, sekian dari saya tentang Python set. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.